Lalu berpindah di tempat yang jauh dari pegunungan, dan di sana terlihat ada Ye Yun dan Murongwu. Kemudian Murongwu bertanya, kalau apakah Ye Yun berencana berlatih di sini. Ye Yun menjawab, kalau dia tidak berlatih, karena itu semua hanya alasan untuk berbohong kepada para idiot di keluarga Ye itu. Lalu Ye Yun menjelaskan, kalau dia akan berada di No Domain, untuk sementara waktu, jadi dia akan menyampaikan berita ke batu giok ini jika sesuatu terjadi. Jadi keluarga Ye akan Ye Yun serahkan kepada Murongwu, dan Murongwu menjawab, kalau dia akan menjaga keluarga Ye untuk Ye Yun. Kemudian Ye Yun mengeluarkan liontin dari tas penyimpanannya. Liontin ini terbuat dari tengkorak iblis mimpi, ada banyak harta di dalam koleksi Ye Tianyuan, menggunakan benda ini akan membuat orang lain tidak mengenaliku, dan aku juga harus merubah suaraku untuk penyamaran. Apakah mereka akan mengira kalau aku adalah Raja Pil? Sayangnya, aku terlalu lemah sekarang. Aku memiliki Raja Pil Master, jauh lebih aman daripada aku adalah Raja Pil. Beberapa saat kemudian, berpindah ke paviliun Tangbao, dan Yama Baili dan Suan Ge memberi hormat kepada Ye Yun yang sudah menyamar menjadi Raja Pil. Setelah itu Ye Yun meminta tolong, karena itu terlalu berlebihan untuk memanggil dirinya senior, jadi Ye Yun berkata, kalau panggil saja dirinya Tuan Yun. Dan Yama Baili yang mendengar itu tertawa, karena dirinya begitu munafik. Lalu Yama Baili mengajak Tuan Yun untuk masuk ke dalam. Kita mengambil kapal terbang Yundu ini untuk perjalanan kita ke No Domain. Kapal Yundu ini dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari, dan akan memakan waktu lebih dari setengah bulan untuk mencapai No Domain. Kita telah melewati kota Heluo, yang terkenal dengan makanan di Donghuang. Kami akan mendarat di sini untuk mencicipinya sebentar. Beberapa saat kemudian, terlihat ada banyak makanan di sana. Lalu ada yang bertanya, bagaimana rasanya Tuan Yun, apakah masakan Donghuang ini masih enak? Ye Yun berpikir, kalau dirinya tidak menyangka, bahwa dunia ini juga memiliki escargot. Kemudian Ye Yun menjawab, kalau ini sangat bagus, karena ini juga layak sebagai makanan populer di Donghuang. Pemberitahuan dari ginjal emas, fungsi Wi-Fi indah telah terbuka. Lalu Ye Yun berpikir, kalau apa yang terjadi, karena apakah memang bisa, makanan membuka fitur baru, dan fitur ini terdengar sangat serius. Kemudian Ye Yun menyadari ada seseorang di belakangnya, dan terlihat ada manusia kecil bersayap dan berantena, lalu orang berantena itu memperkenalkan dirinya, kalau dia adalah Asao, dia adalah asisten Wi-Fi yang cantik. Dan setelah Ye Yun berbalik, dia dibuat kaget, dan dia bertanya-tanya tentang apa-apaan makhluk aneh di belakangnya. Lalu Yama Baili yang melihat MC dia berkata, kalau apakah hidangan ini tidak enak untuk Ye Yun? Ye Yun menjawab, kalau makanannya sangat enak, tapi dirinya hanya memikirkan hal lain. Kemudian Ye Yun merasa aneh, karena rasanya tidak ada yang bisa melihat hantu itu, dan hantu itu berkata, kalau tidak ada yang bisa melihat dirinya, kecuali Ye Yun. Lalu dia menjelaskan, kalau cara komunikasi dirinya dan Ye Yun adalah dari hati ke hati, jadi Ye Yun tidak perlu khawatir orang lain akan mendengarnya. Lalu Ye Yun berpikir, kalau fungsi dari ginjal emas lama-kelamaan menjadi aneh. Tapi tiba-tiba makhluk itu berkata, wow, mendeteksi wanita cantik. Itu di sana. Haha, jangan pergi gadisku. Hei, jangan ke sini. Tapi tiba-tiba ada benda yang melesat sangat cepat, kemudian benda itu sampai mengenai mata orang itu. Kemudian orang itu yang melihat itu sangat marah, lalu dia bertanya, siapa yang usil melempar itu? Dan Ye Yun berkata, kalau di siang bolong, mereka berani sekali nakal ke wanita yang begitu baik, lalu Ye Yun menyuruh mereka pergi, karena dirinya malas melihatnya. Setelah itu orang itu semakin kesal, tapi saudaranya menenangkan, kalau jangan impulsif, karena orang itu menyadari, kalau sepertinya Ye Yun tidak mudah untuk diajak main-main. Tapi orang itu menjawab, kalau dirinya tidak peduli. Buka kerudungmu untukku, biarkan aku melihat wajahmu itu. Dan orang itu langsung menarik penutup kepalanya, sampai penutup kepala itu terlepas dari kepalanya. Lalu Ye Yun yang melihat muka wanita itu sangat terkejut, dan terlihat wajah wanita itu memiliki mata yang aneh, dan telinga kelinci di atas kepalanya. Lalu Ye Yun yang melihat mata wanita itu semakin terkejut, dan Ye Yun berkata,
kalau ini adalah wajah cacat. Tapi makhluk kecil itu berkata, wow, itu benar-benar wanita yang paling cantik di dunia. Tapi Ye Yun berpikir, kalau itu tidak ada hubungannya dengan dia, kecuali penampilan tubuhnya yang memang benar. Lalu Ye Yun bertanya, kalau apa benar antena mungil kamu itu adalah alat untuk menemukan keindahan? Sayang sekali memiliki tubuh yang begitu bagus tapi memiliki wajah yang mengerikan. Lalu temannya berkata, bos, cepat tinggalkan tempat ini terlihat seperti penyakit yang mudah menular. Bagaimana dia bisa begitu jelek, itu terlihat aneh, kotoran macam apa itu? Apakah bisa menular? Tapi tiba-tiba ada yang menghampiri wanita itu, sambil memberikan sebuah botol pil. Ini adalah bubuk Xuan Jie Inferior Jingyi Liuli, bubuk ini seharusnya dapat menyembuhkan wajah kamu. Dan wanita itu bertanya dengan senangnya, kalau apakah Ye Yun adalah seorang alkemis? Ye Yun menjawab, kalau dirinya memang adalah seorang alkemis. Lalu wanita itu yang mendengar itu meminta tolong kepada Ye Yun, untuk selamatkan desanya, karena desanya penuh dengan penyakit seperti dirinya, jadi desanya membutuhkan alkemis untuk membantu warga desa untuk membuat obat penawarnya. Dan Ye Yun yang mendengar itu berpikir, kalau alkemis yang dirinya pelajari dari pengobatan Buddha tidak pernah digunakan untuk memurnikan pil, jadi dia berpikir, kalau mengapa dirinya tidak mencoba aplikasinya. Setelah itu Ye Yun meminta wanita itu untuk menunjukkan jalan menuju ke desanya. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sudah sampai di desa wanita itu, dan di sana terlihat banyak seseorang yang terkena penyakit yang sama seperti si wanita. Lalu Ye Yun berpikir, kalau mereka sangat tragis. Kemudian wanita itu berkata kepada semuanya, kalau dirinya telah mengundang seorang alkemis yang baik hati, jadi wanita itu percaya, kalau mereka pasti akan terselamatkan. Apa, alkemis ini bersedia membantu kami? Itu hebat, itu hebat. Terima kasih Pak. Ye Yun menjawab, kalau percayakan saja kepadanya, karena dirinya akan segera menyempurnakan penawarnya, untuk membantu mereka semua supaya sembuh. Bagus, bagus, terima kasih tuanku. Kemudian wanita itu berkata kepada Ye Yun, kalau ini adalah resep yang Ye Yun cari, dan semua tanaman obat-obatan yang Ye Yun butuhkan juga ada di kotak ini. Ningking Pil tingkat 2, 1 Wood Spirit, Spirit Grass, 1 Batu Giok. Lalu Ye Yun yang melihat itu berpikir, kalau apakah ini kelas 2, karena ini terlalu sederhana, jadi dirinya bisa mengatasinya dengan mudah. Tapi wanita itu berkata, kalau masih ada ramuan yang belum bisa mereka beli, seperti Wood Spirit, karena itu harganya tak ternilai. Dan Ye Yun yang mendengar itu berpikir, kalau apakah dia bercanda, karena bagaimana dirinya bisa membuat pil tanpa ramuan. Lalu Ye Yun berkata kepada wanita itu, kalau tidak bisa beli, maka dirinya tidak bisa membuat pil itu. Mendengar itu wanita itu memeluk Ye Yun sambil berkata, kalau bisakah Ye Yun tinggal di desa mereka, untuk beberapa hari lagi, dan mereka akan segera menemukan ramuannya. Ye Yun yang mendengar itu terdiam sesaat, sambil melihat keadaan orang-orang di sana. Kemudian Ye Yun bertanya, kalau apa yang mereka minum? Wanita itu menjawab, kalau saat penyakit ini ada, dia berpikir tentang herbal yang umum ditemukan di pegunungan, dan yang dapat meredakan penyakit ini, jadi dia meminta penduduk desa untuk lebih sering membuat ramuan itu, dan lalu meminumnya. Herbal umum dengan efek antitoksin, aku ingat bahwa Wood Spirit Grass gunanya untuk menghilangkan racun, tapi obat yang mujarab harus lebih efektif daripada bahan obat biasa, seperti yang diminum sekarang. Tapi aku bisa menggunakan herbal umum ini sebagai pengganti Wood Spirit Grass, untuk menghaluskan pil, tapi masalah besarnya adalah, bagaimana caranya supaya pilnya menjadi pil sampah, lalu baru aku akan bisa membiarkan ginjal emas untuk memurnikannya untukku. Setelah memikirkan itu, Ye Yun menyuruh wanita itu untuk pergi dan kumpulkan beberapa herbal umum di gunung, dan kirimkan kepadanya, karena dia akan menggunakannya sebagai pengganti Wood Spirit Grass untuk membuat pil. Dan wanita itu yang mendengar itu berkata, kalau Ye Yun memang layak menjadi seorang alkemis, tapi apa itu benar-benar bisa? Dan Xuan Ge bertanya kepada Master Pavilion, kalau apakah bisa bahan obat alkimia diganti dengan bahan obat tingkat rendah? Yama Bailey menjawab, kalau itu bisa, tapi itu akan menjadi racun karena ketiadaan obat, lalu berujung menjadi pil sampah.
Kecuali, orang ini sekuat Daxian Pil Legend yang bisa mengubah sampah menjadi harta, dan membentuk kembali alam semesta. Dalam hal ini, kompetisi penyulingan pil kita kali ini akan menjadi sebuah kemenangan. Setelah itu sekarang semua herbalnya sudah tersedia, kemudian Ye Yun berkata, kalau sudah waktunya dirinya mencoba alkemis. Bip, pemberitahuan ginjal emas, terdeteksi bahwa alkimia host berhasil, akan tetapi itu akan menghabiskan ki, yang gunanya meningkatkan fungsi asisten alkimia. Oh, emangnya bisa di-upgrade kah? Ayo upgrade. Setelah melihat itu Ye Yun sangat terkejut. Pemisahan yang ki, upgrade dimulai, kemudian Ye Yun berpindah ke alam batinnya. Ini, di dalam dunia batin. Oh, jadi begini caranya kerja sistem saat di-upgrade. Lalu Ye Yun bertanya, kalau apakah itu kamu, sang alkemis? Setelah itu Ye Yun menyuruhnya untuk cepat, dan keluarkan tungku pil, lalu biarkan dirinya melihat apa saja fitur yang baru di-upgrade. Kemudian robot itu yang mendengar itu membuka mulutnya, lalu robot itu mengeluarkan angin yang sangat kencang, sampai Ye Yun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian muncul sebuah tulisan, peningkatan bahan. Pertanyaan dan Fang. Memperbaiki pil. Oh, servis yang sangat bagus, ada kursi sofa juga, itu merupakan peningkatan yang bagus. Aku sudah tahu apa fungsinya, untuk memurnikan pil sampah dan penyelidikan tentang alkimia. Mari kita coba. Apa itu peningkatan bahan? Peningkatan bahan terdeteksi, ramuan yang tidak diketahui itu bisa ditingkatkan menjadi Wood Spirit Grass. Upgrade dimulai, sedang mengkonsumsi yang ki. Upgrade selesai, memperoleh Wood Spirit Grass. Ini sungguh luar biasa. Peningkatan bahan ini, aku tidak akan ada kekurangan herbal alkimia di masa depan. Akhirnya, ayo kita coba fungsi dari pil pemurnian, bisakah kamu membuatkan pil untukku? Operasi ini perlu banyak mengkonsumsi yang ki. Apakah Anda ingin melanjutkan operasi? Apa, yang ki? Ambil saja, aku ingin membuat alkimia. Hah, robot itu tidak punya perasaan. Melakukan operasi alkimia, operasi telah dikonfirmasikan, agen alkimia secara resmi online, untuk membuka mode pemurnian pil. Kayu putih, batang oranye, 3 titik, dan 4 memurnikan 9 pematangan bersama. Wood Spirit Grass, kalajengking malam beracun, bunga malian, sambung 5 bagian, dan rebus perlahan, ditambah dengan metode penyulingan 8 bagian, lalu rebus pil, ini bisa menjadi pil yang sempurna. Wow, luar biasa. Hasil latihan ini dari buku alkimia, ternyata bisa menjadi pil sekaligus, dan ini cukup untuk menyelamatkan 20 pasien di desa ini. Bip, jumlah yang Ki Host keluarkan saat upgrade, telah membuka fitur baru kamera kelemahan. Apa, terbuka lagi, aku akan menyelamatkan orang desa lebih dulu, jadi aku akan melihat fiturnya nanti, ucapnya sambil membuka pintu keluar. Kemudian wanita itu yang melihat Ye Yun sudah keluar berkata, kalau apakah Ye Yun sudah selesai? Ye Yun menjawab, kalau pilnya sudah dia murnikan, jadi 1 pil untuk per orang, ayo kita lihat efeknya bagaimana. Apakah obatnya sudah dimurnikan? Apakah ada obat untukku tuanku? Setelah aku minum obat, aku menjadi lebih baik. Kamu telah sembuh. Setelah aku minum obat, aku menjadi lebih baik. Terima kasih sudah membantu kami. Hidup tuanku. Terima kasih tuanku. Terima kasih tuanku. Tuan, terima kasih sudah menyelamatkan seluruh penduduk desa, kami sangat menghargai usahamu, di masa depan, jika kamu membutuhkan sesuatu, silahkan bicara saja, Xiaolan ini akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Setelah penyakitnya hilang, dia benar-benar menjadi gadis yang cantik, ternyata beauty wifi masih relatif akurat. Tapi tiba-tiba ada yang berteriak, Xiaolan, berita buruk. Ibu dan anak Li telah sembuh dari penyakit mata mereka, tetapi mereka masih sakit dan lemah. Mungkin mereka punya penyakit lain. Ayo cepat, lihat mereka. Kemudian terlihat ibu dan anak Li yang terbaring lemas, dan wanita itu yang melihat itu sangat khawatir, lalu wanita itu bertanya kepada Ye Yun, kalau kenapa dengan mereka? Ye Yun berpikir, kalau penyakit mata mereka sudah sembuh, tapi keadaan mereka masih lemah. Apakah mereka ada penyakit lain? Tapi dia baru ingat, kalau ngomong-ngomong,
bisakah fitur baru yang dia dapat, bisa untuk menyelesaikan masalah ini? Kenapa aku tidak mencobanya? Bip, kamera kelemahan dimuat. Bip bip, deteksi kelemahan. Ini, sebenarnya bisa melihat penyakit. Kelemahan, menderita gastrodiae, akan mati dalam 7 hari, solusi minum obat rebusan bezoar dan jahe selama 3 hari untuk menyembuhkannya. Kemudian Ye Yun berkata kepada Xiaolan, kalau mereka menderita penyakit gastrodiae, dan mereka dapat menggunakan bezoar dari desa untuk membuat sup jahe, dan meminumnya selama 3 hari untuk menyembuhkannya. Siap Tuan, aku akan melakukannya. Tapi tiba-tiba Ye Yun terjatuh di hadapan Xiaolan. Tuanku, ada apa denganmu? Dan Ye Yun berkata, kenapa dirinya menjadi lemah? Lalu Xiaolan berkata, Tuanku, kamu terlihat sangat lelah. Tolong istirahat dengan baik sekarang. Tidak, yang Qi konsumsi, aku mungkin tahu apa yang terjadi. Li Fi, ini kelemahan ginjal, bawa barang yang ada di bawah tempat tidur di kamarku. Oke, baiklah. Ayo Tuan, ambil dabao ham super besar keluargaku ini. Aku menjamin, kamu akan mendapatkan energimu lagi. Dan Ye Yun yang mendengar itu dibuat sangat terkejut. Dabao ham ini telah diturunkan dari nenek moyang orang tuaku selama 18 generasi, ini tidak banyak lagi di desa Shenbao. Ini sangat enak, apa kamu ingin mencoba ini? Jangan berikan padaku. Ambillah, aku menolak. Beberapa saat kemudian, terlihat di desa sana, ada banyak sekali orang yang berkumpul. Tuanku hati-hati, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Apakah kamu benar-benar tidak ingin mengambil ham kaisar ini? Aku tidak mau makan itu. Bahkan jika aku kelelahan lagi, aku tidak akan pernah mau makan itu. Setelah itu terlihat kapal terbang Ye Yun sudah pergi dari sana, tapi di sana ada seekor burung yang terbang melewati kapal terbang. Kemudian burung itu sampai di sebuah tempat, dan akan menuju bangunan terbang yang ada di sana, lalu burung itu menghampiri seorang wanita yang ada di bangunan terbang itu. Dan burung itu menceritakan sesuatu kepada wanita itu, dan wanita itu berterima kasih kepada burung itu. Setelah itu wanita itu berkata, Tuan Sein, putri ke-13 Xiliang telah disembuhkan oleh seorang alkemis. Rencana putri untuk membunuhnya secara diam-diam telah gagal. Sein itu menjawab, kalau itu tidak apa-apa, karena jika gadis itu mati, mereka akan mudah ditangkap oleh Raja Dong Huang. Tapi dia berkata, kalau mereka tidak bisa mengubah rencananya, kemudian Sein menyuruh untuk memberikan surat ini kepada Ye Labuzang, dan biarkan dia yang menyingkirkan si sang alkemis itu. Siap tuanku. Master Labuzang, ini adalah surat dari Sein, tolong Anda lihat. Menarik, hanya seorang alkemis, dapatkah menjadi sebuah ancaman bagi kita dalam kompetisi alkimia? Biarkan aku menyingkirkannya. Kemudian terlihat kapal terbang Ye Yun dan lainnya yang masih dalam perjalanan, tapi tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke arah kapal terbang, sampai-sampai membelah kapal terbang itu menjadi 2 bagian. Setelah itu, Ye Yun Yama Baili dan Xuan Ge melompat dari kapal terbang itu, kemudian Xuan Ge berkata, ada seseorang yang menyerang untuk menghalangi mereka berpartisipasi. Yama Baili berkata, kalau beraninya orang itu merampok 2 orang yang berada di ranah Dharma. Tapi orang itu menghampiri mereka, kemudian dia berkata, kalian hanya 2 orang tingkat Dharma, ucap orang itu yang bernama Yelu Labuzang, yaitu master pertama negara Xiliang. Dan terlihat Yelu Labuzang yang memiliki wajah tampan dan telinga kelinci. Lalu Yama Baili yang melihat itu sangat terkejut, karena dia adalah orang kuat yang bertanggung jawab atas pasukan khusus. Yelu Labuzang. Dan Ye Yun berpikir, Yelu Labuzang. Dia tampaknya Master Xiliang nomor 1. Setelah itu Yama Baili bertanya, kalau bagaimana kamu bisa ada di sini? Dan juga bagaimana jika orang Xiliang tahu kemana tujuan kamu? Ranah tingkat Dharma, karena kekuatan tingkat Dharma begitu kuat, sehingga yang Qi tidak dapat disimpan di dalam tubuh, justru itu akan muncul di luar, dan daya penggunaan kekuatannya sangatlah rendah. Kemampuan kontrol spirit mengandalkan kemampuan spiritual mereka yang kuat, untuk menekan kekuatan hukum eksternal yang kompleks, lalu mengubahnya menjadi senjata, lalu kekuatan hukum ini 10 kali lipat lebih kuat. Master,
Dua orang yang berada di ranah Dharma sama sekali bukan tandingan bagi dia. Xuan Ge, kamu dan Master Yun pergilah secara terpisah. Aku akan melindungi kalian berdua dari belakang. Setelah itu, kita akan bertemu di No Domain. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bertemu dengan dia. Apa, kamu ingin menghentikanku hanya dengan kamu sendiri? Kemudian Yelula Buzang yang melihat itu tersenyum. Dan video bersambung, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.